Makam Ki Ageng Kebo Kenongo di Pengging berada di sebuah kompleks pemakaman yang cukup luas, dengan bangunan masjid tak begitu besar berdiri di sebelah kanan gerbang masuknya. Pada bagian atas gerbang Gapuro Padurokso itu tertulis Makam Ki Ageng Kebo Kenongo dalam huruf Latin. Setelah berjalan kaki beberapa saat di atas lintasan bersemen di antara deretan kubur yang cukup padat, sampailah saya di sebuah bangunan berpintu di mana di depannya terdapat tembok tegak tak begitu tinggi yang berisi tulisan silsilah beliau. Silsilah itu sama dengan silsilah yang saya lihat di makam Ki Ageng Pengging Sepuh. Silsilah itu memperlihatkan garis keturunan dari Brawijaya V hingga Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Joko Tingkir atau Mas Karebet adalah putra Ki Ageng Kebo Kenongo. Sebuah catatan menyebut bahwa Ki Ageng lahir pada 1473 Masehi, sedangkan Kebo Kanigoro, kakaknya, lahir pada 1472 Masehi, 6 tahun setelah Majapahit surut oleh Demak Bintoro pada 1478 Masehi. Sebuah bangunan berpintu warna hijau dan krem menjadi pintu masuk kedua untuk sampai ke lokasi kijing makam Ki Ageng Kebo Kenongo. Pintu itu meski tertutup rapat, namun ternyata tak dikunci sehingga saya bisa membukanya dan melangkah masuk ke bagian dalam bangunan. Suasana sangat sepi ketika itu, sehingga saya tak berharap bertemu orang. Namun ternyata di balik pintu itu saya menjumpai 3 orang wanita yang tengah duduk-duduk santai berbincang di lorong yang berujung pada cungkup di mana jirat kubur berada. Saat itu tak ada pengunjung lain yang tengah berziarah ke makam ini. Mungkin pada malam hari nanti atau hanya pada malam tertentu saja. Di balik pintu kedua itu terdapat lorong dengan beberapa deret makam di sisi kanan dan kirinya. Salah satu dari ketiga wanita yang berusia masih muda terlihat duduk di dekat pintu cungkup makam Ki Ageng Kebo Kenongo. Mereka rupanya adalah penduduk setempat, dan seorang di antaranya adalah istri Kuncen. Mengetahui bahwa saya ingin masuk ke dalam cungkup makam, salah seorang wanita lalu pergi untuk mengambil kunci gembok pintu yang ditinggalkan Kuncen di rumahnya. Kuncennya sendiri menurut istrinya sedang pergi ke kota. Sempat berbincang sejenak dengan mereka, namun tak ada informasi yang saya dapat perihal makam ini. Pada dinding kiri pintu cungkup menempel silsilah Ki Ageng Kebo Kenongo dengan uraian lebih rinci. Sedang di kanan pintu terdapat tulisan Jawa. Di baris terbawah terdapat angka 481989. Mungkin tahun pembuatan bangunan ini. Tak berapa lama si ibu datang membawa kunci, dan wanita muda itu diserahinya untuk membuka gembok makam. Setelah menyembah beberapa kali di depan pintu layaknya tengah menghadap seorang pembesar kerajaan, wanita itu pun membuka gembok dan mempersilahkan saya untuk masuk cungkup makam. Sikap menghormat wanita itu tidaklah berlebihan. Kebo Kenongo adalah cucu Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit. Beliau lahir dari putri sulung Brawijaya V, Ratu Pembayun. Masuk ke dalam cungkup, terlihat kijing makam Ki Ageng Kebo Kenongo diselimuti dengan kain merah dan putih yang praktis menutupi sebagian besar jirat kubur. Dan entah mengapa saat itu saya tak tertarik untuk menyikap kain penutup kubur itu untuk melihat makam seutuhnya. Satu hal yang biasanya hampir selalu saya lakukan. Kisah Ki Ageng Kebo Kenongo. Setidaknya ada 2 kisah menarik tentang Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging. Yang pertama adalah dialog sufistiknya Syekh Siti Jenar yang kemudian menjadi guru spiritualnya. Yang kedua adalah dialog dengan Sunan Kudus yang menjadi utusan Sultan Demak. Bagaimana dialog itu bisa tercatat, dan apakah dialog itu memang benar adanya, tidaklah mengurangi bobot isi dialognya.
Kisah melegenda tentang Ki Ageng Kebo Kenongo itu barangkali bermula dari kecurigaan Sultan Demak Bintoro serta para wali pendukungnya terhadap pengaruh Ki Ageng Kebo Kenongo di Pengging yang secara garis keturunan lebih berhak menjadi penerus tahta kerajaan Majapahit. Itu lantaran Raden Patah, pendiri Demak, lahir dari seorang Tionghoa yang menjadi istri selir Brawijaya kelima. Ajaran dan tokoh Syekh Siti Jenar yang menjadi teman dan guru Kebo Kenongo juga menjadi sumber kegalauan Sultan Demak dan para wali, yang bukan saja ajaran itu dianggap menyimpang dari ajaran baku dan karenanya dituduh menyesatkan, itu juga dianggap menanamkan bibit pembangkangan pada legitimasi kekuasaan Kesultanan Demak Bintoro yang tengah dibangun oleh Sultan dan para wali. Keputusan Ki Ageng Kebo Kenongo ini memilih mati dengan memutus tali sukmanya sendiri. Ini versi lain meminta Sunan Kudus menusuk titik kelemahannya di siku, menjadi simbol kerelaannya untuk mengalah pada urusan dunia dan tetap memegang teguh prinsip kesederajatan manusia dengan menolak tunduk sesuai ajaran Syekh Siti Jenar. Adalah di makam Raden Ning Yosodipuro saya melihat adanya situs pemejangan, yaitu sebuah batu yang konon menjadi tempat di mana Syekh Siti Jenar berbincang dan memberi wejangan kepada Ki Kebo Kenongo. Menurut silsilah, R.N.G. Yosodipuro adalah keturunan Ki Ageng Kebo Kenongo, yaitu dari Sultan Hadiwijaya, putra dari P.A. Arya Prabu Wijaya atau Pangeran Bawono, putra dari Pangeran Emas atau Panembahan Raden, putra dari Pangeran Haryo Wiromenggolo, putra dari Pangeran Adipati Wiromenggolo, putra dari Pangeran Haryo Danupoyo, putra dari R.T. Patmonegoro, ayah dari Raden Ning Yosodipuro, sedangkan pujangga kenamaan Ronggowarsito adalah cicit dari Raden Ning Yosodipuro. Tentang makam Ki Ageng Kebo Kenongo Pengging, lokasi kawasan Pengging, Desa Jembung, Banduyono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ayah Ki Ageng Pengging Sepuh Pangeran Handayoningrat, Ibu Ratu Pembayun, sulung Brawijaya V, anak Mas Karebet Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Jika Anda merasa bahwasanya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.